dari kelompok 6 mengenai biogeokimia. Di sini kami akan menjelaskan tentang water cycle, dan sebelum kami mulai kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan dengan saya sendiri, Daniel Septian Mangatus Panjaitan, dan di samping saya Andri Pratama. Saya Juliana Nuraini, saya Rika Anung Kurniawan, saya Suci Kamal, saya Pipit Akbarsiasari, saya Olivia Simangantir. Baik teman-teman semua, di sini yang pertama akan dijelaskannya pengertian yang dijelaskan oleh teman kami, Andri. Nah, yang pertama yaitu pengertian biogeokimia. Biogeokimia itu pengertiannya unsur-unsur kimia ya yang berasal dari komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungannya. Dan kami karena mendapat daur air, jadi pengertian daur air adalah air bumi menuju atmosfer bumi dan kembali lagi ke bumi yang secara berulang-ulang terus dilakukan yang disebut sirkulasi. Nah, itu aja. Baik, terima kasih untuk teman kami. Selanjutnya, ada pun proses dari water cycle ini, dan penjelasannya yang pertama akan dijelaskan oleh Juli. Nah, kita masuk ke dalam prosesnya. Proses yang pertama, evaporasi atau penguapan. Dalam penguapan ini, terjadilah perubahan bentuk air yang ada di lautan, sungai, dan danau yang awal mulanya itu cair menjadi gas. Nah, ketika sinar matahari memancarkan sinarnya ke bumi atau panasnya ke bumi, air-air yang ada di lautan, danau, atau sungai itu akan menguap, berubah menjadi bentuk yaitu gas. Molekul-molekul gas yang telah menguap itu akan berpindah ke atmosfer melalui udara. Baik, itulah proses dari evaporasi yang telah dijelaskan oleh teman kami, Juli. Selanjutnya ada proses kedua yang akan dijelaskan oleh Rike. Pada proses kedua ini yaitu kondensasi. Proses ini setelah terjadinya penguapan gas tadi, uap akan berubah menjadi uap air dan berubah menjadi awan. Baik, itulah proses kedua yang dijelaskan oleh Rike. Selanjutnya ada proses ketiga yang akan dijelaskan oleh Suci. Di proses yang ketiga ini ada presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah proses yang telah dilakukan kondensasi, yaitu awan mendung, lalu dia menjadi air hujan, lalu turun kembali ke bumi. Nah, presipitasi ini ada yang salju, ada yang air hujan. Nah, yang salju itu tergantung dengan cuacanya seperti yang ada di luar. Air hujan itu seperti yang ada di Indonesia ya. Baik teman-teman, itulah proses dari presipitasi. Selanjutnya ada proses yang kelima akan dijelaskan oleh Pipit. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses infiltrasi. Nah, atau limpasan. Air yang meresap ke dalam tanah kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan bebatuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer atau air tanah. Sementara itu, air yang tidak dapat meresap akan mengalir menuju sungai hingga ke lautan. Baik teman-teman semua, setelah adanya proses, ada juga manfaatnya bagi lingkungan sekitarnya. Ini akan dijelaskan oleh Olive. Jadi manfaat daur air terhadap manusia itu dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar. Yang kedua dapat menyehatkan jantung, dan yang ketiga itu dapat membuat kecantikan. Dan bagi hewan itu ada menjaga stabilitas suhu. Yang kedua itu melepas zat dahaga, dan yang ketiga itu untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi tumbuhan itu dapat menjadi proses utama fotosintesis, menjaga stabilitas suhu juga, dan yang ketiga itu dapat mengeluarkan zat yang ada di dalam tanah sebelum akar-akar itu menyerap. Baik teman-teman, itulah
dari manfaat air bagi lingkungan sekitarnya. Dan teman-teman semua, di sini saya akan menyimpulkan dari materi teman-teman kita semua. Tentang air itu tidak akan habis yang ada di dunia ini, tetapi air akan selalu berputar atau melakukan proses water cycle atau sirkulasi. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi air dari awal hingga akhir tahapnya. Dari pertama ada proses evaporasi, di mana proses ini terjadinya perubahan air dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Proses ini mengangkatnya air dari laut ke atas. Selanjutnya ada proses yang kedua, proses kondensasi atau condensation, di mana proses ini terbentuknya perubahan air yang berubah dari gas menjadi cair dan membentuk awan. Dan yang ketiga ada proses presipitasi atau precipitation, di mana proses ini jatuhnya air hujan. Tetapi namun tidak semua air yang di awan jatuh adalah hujan, melainkan banyak juga hujan es, salju, bergantung dengan cuaca yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Selanjutnya ada proses yang keempat adalah proses infiltrasi, di mana proses ini jatuhnya air hujan ke tanah dan diserap oleh tanah tersebut. Setelah itu ada proses kelima, ada proses lapisan, di mana proses ini air yang jatuh ke tanah tidak tergantung semuanya ke tanah dan bisa mengalir kembali ke sungai dan tidak terlalu diserap di tanah. Selanjutnya ada proses transpirasi, di mana proses ini di mana air jatuh ke pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan dan di mana terjadinya kembali uapan air yang ke awan. Setelah itu ada juga manfaatnya. Manfaatnya bagi manusia sangat banyak dan begitu berpengaruh positif bagi manusia. Contohnya yang dijelaskan teman-teman tadi, bisa juga merupakan kecantikan, menyehatkan organ tubuh, menyehatkan jantung dan sebagainya. Untuk bagi tumbuhan yaitu sebagai alat utama dari fotosintesis, dan untuk hewan sebagai menghilangkan dahaga bagi hewan. Baik teman-teman semua, sekian dari penjelasan mengenai tentang water cycle atau perputaran air. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Assalamualaikum.